Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat LKP semua? Semoga kita tetap diberikan lindungan kesehatan dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa kita sampaikan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kita mintakan atau kita harapkan ada syafaat beliau di yaumil akhir nanti, amin ya rabbal alamin. Oke, langsung saja kawan-kawan, ada informasi dan ulasan sedikit. Langkah Presiden Jokowi ini benar-benar luar biasa, tapi tergantung perspektif ya, cara memandangnya seperti apa. Karena apa yang dilakukan oleh Presiden kita ini, bahwa beliau secara resmi melarang ekspor minyak goreng dan bahan bakunya. Pelarangan itu resmi berlaku sejak Kamis ya, kemarin mulai 28, mulai Kamis 28 mendatang. Ini mungkin ada relevansinya ya dengan kasus yang menjerat siapa, Indra Sari dari Dirjen Perdagangan dari Kementerian Perdagangan yang terkait dugaan suap izin ekspor CPO yang sudah melibatkan beberapa perusahaan. Kemarin sudah kita bahas. Jadi keputusan itu diambil Presiden dalam rapat, ya kan. Jadi adapun rapat itu membahas soal pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, khususnya ketersediaan minyak goreng di dalam negeri. Jadi kita harus penuhi dulu kuotanya dalam negeri, baru kita ekspor. Jangan kayak kemarin nih, udah kita ekspor sementara di sini goyang. Ini benar-benar nggak punya hati itu ya pengusaha itu. Semoga hukum ditegakkan dengan benar, karena saat ini kejaksaan sedang melakukan proses putusan hukumnya. Dalam rapat tersebut sudah diputuskan bahwa pemerintah melarang ekspor bahan baku minyak goreng. Jadi ada batas waktu. Larangan ekspor tersebut bakal ditentukan di kemudian hari. Hasil dari pantauan dan evaluasi terhadap ini CPO ini, agar ada ketersediaan minyak goreng di dalam negeri dan tetap terjamin dengan harga murah. Jadi kalau sampai mahal kayak kemarin itu kan, waduh, itu benar-benar goyang ya dibuatnya perekonomian kita. Jadi Presiden akan terus memantau dan mengevaluasi kebijakan. Sementara di sisi lain, sebelumnya kan Kejaksaan Agung menetapkan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendak Indra Sari Wisnu Wardana sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau CPO sebagai bahan bakar minyak goreng. Si Indra Sari ini terjerat bersama 3 orang dari pihak swasta yang pihak yang terkait dengan meminta izin ekspor minyak goreng. Mereka adalah Master Parulian Tumanggor, Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, Stanley MA, Sinar Manager Corporate Affairs Permata Hijau Group, dan Pikare Tagore Sitanggang, General Manager di bagian General Affairs PT Musimas. Jadi penghentian ini memang langkah bagus ya kan. Artinya Presiden tegas, jangan sampai kejadian ini terulang. Nah, nggak tahu ya, pejabat kita ini kok kayaknya Presiden sudah benar nih. Presiden sudah benar, tapi orang-orang ada saja oknum yang di bawah yang memanfaatkan aji mumpung situasinya ya. Situasi aji mumpung ini untuk diduga memperkaya diri dengan memberikan fasilitas izin segala macam di tengah kondisi masih adanya pandemi ini, walaupun sudah turun ya. Nah, ini dampaknya kan luar biasa gitu, sampai goyang. Nah, selain itu juga memang kalau kita bahas ke belakang pemberian terkait dengan penghentian ini juga, kalau kita mundur ke belakang lagi,
Indonesia pernah digugat, kaitannya masih ada relevansinya, digugat soal penghentian ekspor nikel juga oleh presiden itu, oleh Uni Eropa ya, di WTO. Nah, karena ini kenapa dia berhubungan dengan minyak, sebab minyak kita ditolak. Kalau analisaku kayak seperti itu. Nah, pihak Uni Eropa menganggap bahwa minyak sawit CPO, palm oil dari Indonesia ini nggak layak, ya kan? Nah, jadi pada 9 Desember 2019 itu pemerintah kita melalui putusan tetap Republik Indonesia PT RI di Jenewa, Swiss, jadi sudah mengajukan gugatan terhadap Uni Eropa di WTO. Nah, gugatan itu diajukan terhadap kebijakan RED 2, ya kan, Renewable Energy Directive dan Delegated Regulation UE. Kebijakan-kebijakan tersebut artinya dianggap mendiskriminasikan produk kelapa sawit Indonesia kita. Padahal kita ini penghasil terbesar loh. Bagaimana dengan, jadi ada semacam saya menyebutnya apa itu, kalau ada semacam dugaan konspirasi. Justru selama ini yang kita ekspor minyak sawit ke sana, ini sebenarnya sangat dibutuhkan sendiri oleh mereka gitu. Mau sampai kapan gitu loh kan, mereka tidak butuh itu. Karena dalam konstelasi pergaulan di dunia internasional ini kan ada hubungan bilateral, hubungan yang dijaga, hubungan dagang dan berbagai macam hubungannya untuk keberlangsungan dari keberadaan suatu negara di kancah internasional itu seperti apa. Makanya perlunya adanya kerjasama bersama di berbagai bidang, ya kan. Dan diskriminasi soal produk kelapa sawit kita ini dimaksud memang berdampak negatif terhadap ekspor kelapa sawit Indonesia di pasar Uni Eropa, ya kan. Melalui kebijakan RED 2 tadi, jadi Uni Eropa itu mewajibkan mulai tahun 2020 hingga tahun 2030 penggunaan bahan bakar di Uni Eropa berasal dari energi yang dapat diperbaharui. Kan harusnya jadi di Delegated Regulation yang merupakan aturan pelaksana dari RED 2 tadi mengategorikan minyak kelapa sawit ke dalam kategori komoditas yang memiliki indirect land use change, ya, atau beresiko tinggi. Itu kenapa nggak dari dulu ya, setelah sekian lama baru ada pernyataan seperti itu dari Uni Eropa? Ini ada apa? Ini akibatnya memang biofuel berbahan baku minyak kelapa sawit tidak termasuk dalam target energi terbarukan di menurut versi Uni Eropa, termasuk dari minyak kelapa sawit tadi. Jadi pemerintah kita keberatan dengan dihapuskannya penggunaan biofuel dari minyak kelapa sawit oleh Uni Eropa, karena selain akan berdampak negatif pada ekspor minyak kelapa sawit kita di Uni Eropa, juga akan memberikan citra buruk untuk produk kelapa sawit di perdagangan global. Jadi kalau kita lihat data dari statistik dari BPS menunjukkan nilai ekspor minyak kelapa sawit dan biofuel Indonesia ke Eropa itu menunjukkan sebenarnya trennya negatif pada 5 tahun terakhir. Miris ya. Nilai ekspornya mencapai 882 juta dolar AS pada 2019 atau menurun 5,58%. Nah, jadi bagaimana kawan-kawan, kita berharap memang semua sektor yang bisa mendukung dari semua program pemerintah bahwa Pak Jokowi ini kita harapkan bisa terus berjalan lancar ya, jangan sampai ada persoalan
Cuma mau nggak mau kita harus menghadapi persoalan yang ada. Contohnya seperti yang gugatan tadi, minyak kita dianggap jelek, yang mau apa? Ini mungkin dinamika pergaulan internasional, adanya dugaan kepentingan tertentu. Ada siapa di balik, ada siapa di balik apa, dan motif. Oke, sekian dari saya Alka Basa, konten ecek-ecek ini. Jangan jadikan referensi, tapi bagaimanapun juga terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.